Jadi hari ini gue mau ceritain perjalanan gue nge-upgrade Julian bareng ChatGPT. Dan ini adalah beberapa hal yang bakal gue bahas bareng ChatGPT di video ini. Dan kalian bakal lihat sebroken apa Julian kalau dipakai dengan cara yang tepat. Soal build-nya gue udah diskusi sama ChatGPT dan ketemu hasilnya kayak gini. Pertama dari sepatunya dulu lah. Di sini sepatunya ada dua pilihan. Yang pertama Arcane Boots, yang kedua Talk Boots. Kalau gue sendiri sih lebih biasa pakai Arcane Boots, soalnya dapat penetrasi tambahan. Tapi kalau musuhnya banyak CC, banyak stun-stunnya, itu emang lebih bagus pakai Talk Boots. Soalnya pasif Talk Boots sendiri itu bisa ngurangin CC sama slow sebesar 30%. Selanjutnya buat item keduanya masih sama, pakai Genius Bone. Terus item ketiga 4 atau keempat 3 sama juga, pakai bulu sama Glowing Bone. Terus item kelimanya juga sama, pakai Holy Crystal. Nah terus buat item terakhirnya ini tuh kayak item situasional lah. Yang pertama ada Divine Glaive. Divine Glaive ini cocok dipakai kalau musuhnya punya pertahanan magic defense yang tinggi. Atau bisa dibilang roamer sama XP musuh itu pada tebel-tebel dan keras-keras. Ini adalah waktu yang tepat buat last itemnya Divine Glaive aja. Item situasional selanjutnya ada Bloodwing sama Ice Queen. Cuma gue sendiri jarang pakai, hampir nggak pernah. Malahan gue punya item situasional sendiri. Pertama ada Winter. Winter ini kalau lawan Haya atau lawan Joy. Fungsi Winter ini ya tentu aja buat nge-cancel ulti Haya atau biar nggak kena damage dari ulti Joy. Terus item situasional gue yang kedua yaitu ada Konsentrat. Item ini sendiri itu gue pakai buat ngimbangin hero-hero yang lifesteal-nya kenceng. Misal jungler musuh itu Lukas, terus kadang XP ada Zilong. Ya pokoknya hero-hero yang lifesteal-nya kenceng, gue ngimbangin pakai Konsentrat. Atau kalau misal udah main late game di menit 18 lebih, kan lordnya tebel banget tuh. Nah biasanya kalau nggak pakai Konsentrat itu nggak bisa solo lord. Itu kalau dari pengalaman gue sendiri sih. Jadi buat final itemnya dari gue itu kayak gini. Selanjutnya emblem dan spell. Buat emblem sendiri itu udah paten kayak gini. Terus buat spellnya, pertama kalau main jungler tentu aja harus pakai Retribution. Kalau main di XP terus musuhnya tebel, pakai pasif Johnson aja. Terus kalau main di mid lane atau mau main aman, pakai Flicker tentunya. Selanjutnya bahas combo skill Julian. Buat combo yang disaranin ChatGPT ini sama dengan yang biasanya gue pakai. Pertama, combo dengan akhiran skill 2. Combo dengan akhiran skill 2 ini bisa kalian pakai buat ngelok musuh bagian belakang. Misal di teamfight kalian mau ngelok MM atau magenya. Terus combo dengan akhiran skill 2 ini bisa kalian pakai juga buat ngejar musuh, buat kabur atau buat teamfight jangka panjang. Kedua, combo dengan akhiran skill 1. Combo dengan akhiran skill 1 ini bisa kalian pakai buat instant kill musuh. Buat cara amannya, kalian itu harus pinter-pinter nyari rumput yang kemungkinan bakal dilewatin sama musuh. Nah, setelah sembunyi di rumput terus musuh datang, kalian baru instant kill musuhnya. Combo ini bisa kalian pakai juga buat poke damage jarak menengah. Jadi misal musuh di dalam turret atau buat ngecek rumput di depan kalian, kalian bisa pakai combo akhiran skill 1 ini. Combo terakhir, combo dengan akhiran skill 3. Combo dengan akhiran skill 3 ini bisa kalian pakai buat mencegah musuh yang berusaha kabur. Terus misal pas teamfight musuhnya itu ngumpul semua, kalian bisa pakai juga combo dengan akhiran skill 3 ini biar semua musuhnya kena efek knock up. Julian cocok dipakai di lane mana aja dan gimana cara mainnya. Pertama dari jungler. Kalau kalian jadi jungler, tugas pertamanya itu farming cepat, terutama di early gamenya. Kalian harus utamain farming dulu biar itemnya cepet jadi. Jangan bikin kesalahan fokus skill di early game. Tugas kedua sebagai jungler yaitu fokus ke hero yang lembek. Tapi itu pun kalau ada celah buat nge-pick off hero-hero yang lembek itu. Jadi nggak perlu maksain juga, harus terus-terusan ngincer hero musuh kayak MM atau magenya. Kalau ada kesempatan ambil, kalau nggak ada jangan maksain. Selanjutnya teaming saat war. Saat war kalau jadi jungler jangan open war duluan. Soal open war itu tugas roamernya. Terutama di teamfight besar jangan deh sekali-kali open war duluan. Soalnya kalau combo skill kalian itu gagal udah nggak bisa apa-apa lagi Julian.
Tapi berbeda dengan tim fight kecil. Misal ada 2 musuh, kalau nggak kalian gas, 2 musuh ini berpotensi bisa kabur. Terus ada teman satu tim kalian yang siap backup kalau kalian open bar duluan. Mungkin itu masih boleh-boleh aja. Kedua, cara main Julian kalau jadi mid laner. Beberapa hal yang bisa dilakuin Julian kalau main mid laner. Pertama, clear wave cepat. Sering-sering rotasi aktif ke god lane, terutama di early game. Waktu di team fight, cukup ngasih damage dengan jarak menengah. Hal lain yang bisa dilakuin Julian mid lane, karena mid lane ini sering banget rotasi, sesekali kalian bisa sembunyi di rumput dan instant kill musuh. Ketiga, XP lane. Kalau kalian main Julian XP lane, jangan main agresif sebelum level 3. Terus kalau mau lebih aman, main agresifnya setelah jadi satu item. Kalau jadi XP lane, kalian harus lebih utamain split push atau push turret. Dan yang gak kalah penting, backup mid lane dan backup tim waktu turtle. Ingat, jungler, mid lane, XP lane. Jangan ngide pakai Julian roamer atau bot lane. Tapi makin dilarang makin penasaran. Tips Julian. Di sini gue bakal sampein beberapa hal tambahan yang bisa dilakuin Julian, tapi belum gue kasih tahu di pembahasan sebelumnya. Pertama, jangan agresif sebelum level 3. Rotasi terus setelah clear lane atau jungle. Manfaatin rumput buat nyulik musuh. Combo paling sakit Julian itu dengan akhiran skill 1. Buat farming cepet, pakai combo dengan akhiran skill 1. Kalau di tim fight besar, lebih aman pakai combo dengan akhiran skill 2. Utamain push turret, soalnya Julian ini cepet banget kalau buat menghancurin turret. Tips terakhir, Julian gak perlu Skypiercer. Counter Julian dari ChatGPT itu ada 4. Martis, Kadita, Saber, sama Chow. Martis sendiri itu punya imun buat ngelawan CC Julian. Kalau Kadita, dia punya one shot combo yang bisa instant kill musuhnya. Terus kalau Saber sama Chow, 2 hero ini tipikal hero yang lock single target. Jadi kalau ketemu 2 hero ini, pasrah aja sama yang maha kuasa. Dan ada tambahan lagi hero yang bisa ngalahin Julian, yaitu Joy, Yuxin, Mia. Tapi nggak tahu ini bisa dibilang counter atau enggak. Tapi sepengalaman gue, hero ini nyebelin banget kalau pas lagi pakai Julian terus harus ngelawan hero ini. Joy sendiri itu lincah banget. Kalau kalian pakai Julian terus kombonya gagal, udah pasti kalah ngelawan Joy. Kalau buat Yuxin, lebih ke skillnya yang nyebelin. Suka angkat-angkat orang soalnya. Terus kalau Mia, dia punya ultimate yang bisa imun dan ngilang. Setelah itu dia balikin keadaan. Dan buat ngelawan hero-hero ini ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin. Pertama, jangan pernah bewan sama hero-hero yang udah gue sebutin tadi. Apalagi pas di in-game mereka jago mainnya. Kedua, beli Immortal atau Winter. Buat ngelawan Kadita, Chow, Saber, Immortal cocok banget. Dan buat ngelawan Joy, kalian bisa beli Winter. Solusi ketiga, kalian bisa tunggu skill mereka keluar dulu. Misal Chow udah ulti, Saber udah ulti, Kadita udah ulti, Mia udah ulti, Joy udah ulti. Nah, kalian bisa masuk di situ. Solusi keempat, tim fight bareng satu tim. Kalian bisa nunggu roamer ngelok mereka dulu atau mancing skill mereka dulu. Dan yang gak kalah penting, kalian jangan telat backupnya. Solusi kelima atau solusi terakhir, kalian harus perhatiin 3 hal ini: map, positioning, dan rumput. Map. Dengan perhatiin map, kalian bisa tahu posisi musuh dan antisipasi pergerakan mereka. Terus positioning, kalian harus berada di posisi yang siap buat nge-backup roamernya, tapi tetap aman dari jarak serangan tim musuh. Terakhir, rumput. Mungkin ini lebih ke waspada kalau kalian mau ngelewatin rumput, atau kalian bisa minta roamernya buat ngecek rumput dan kalian jalan dari belakang roamernya aja. Kalau kalian benar-benar pengen menang, kalian harus perhatiin banget 3 hal itu. Kalau kalian ada tambahan dari semua hal yang udah gue sebutin tadi, tulis aja di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke gameplaynya. Sekarang gue bakal nunjukin gameplay Julian setelah dianalisis bareng ChatGPT. Gameplay Julian ini juga full, nggak ada yang gue cut, paling gue cepetin dikit-dikit di bagian ngebuff, biar nggak ada hal penting sekecil apapun yang kelewat. Kalau di awal game gini tuh gue respect banget sama teman-teman satu tim yang mau bantuin. Dan biasanya player-player yang bantuin ngebuff di awal gini tuh mereka ngerti cara main yang bener. Sekian lama gue main jungler di season ini, jarang banget ada roamer yang ngajak ngerusuh di awal game kayak gini. Tapi kalau gue pikir-pikir, tim musuh junglernya itu Granger. Jadi kemungkinan ini alasan Carmilla ngajak ngerusuh di awal game. Di sini gue mikir, ini musuhnya pada kemana? Kok buffnya nggak diambil? Ya udahlah, yang penting dapat buffnya dulu, terus balik. Dan ternyata mereka ngambil buff tim gue juga, coy. Aduh, malah diambil balik nih. Tapi di sini tim gue lebih untung.
gue berhasil ngekill Tigrealnya, terus juga berhasil ngekill Valley-nya. Setelah kill Valley, gue rotasi ke atas. Soalnya gue lihat temen gue hampir ke pick off itu. Tapi pas gue nyampe atas ternyata udah telat, musuhnya udah pada balik. Dan gue lanjut farming lagi ke arah bawah. Turtle udah muncul, cuma buff gue ini udah muncul juga, jadi gue mutusin buat ngambil buff dulu baru turtle. Waktu turtle ini Carmillanya bagus banget sih, dia open map dikit-dikit, jadi gue bisa mirroring lewat map kalau musuhnya itu udah nyerang turtlenya atau belum. Dan setelah gue selesai ngambil buff, perebutan turtle pun dimulai. Musuhnya kocar-kacir di sini, semua mata tertuju di jungle musuh Granger. Terus Valley mau kabur, nggak gue biarin, dan musuhnya rata juga. Dapat turtle, musuhnya rata. Bahkan di sini gue dapat buff juga. Boylah, skill satunya malah keluar buff coy. Selesai ngambil buff, gue mau ngambil jungler atas. Sekalian rotasi ke Godland, karena dari tadi kayaknya belum rotasi ke Godland ya. Padahal di awal game rencana awalnya mau ke Godland langsung, ambil monster jungle, terus ambil buff juga, habis itu baru gue ke Godland. Cuma gue ke Godland gak mau nyari kill juga atau nge-pick off MM-nya, gue tetap farming dulu. Terus di sini gue ngecek jungle musuh, ternyata udah diambilin, gue langsung balik ngambil jungle di area sendiri. Di map gue lihat Cecilionnya mau di pick off ini. Terus gue buru-buru nge-backup, dan untung aja gue tepat waktu datangnya. Waktu musuh kena skill 2 Cecilion, gue dateng dan malah bisa balikin keadaan musuhnya yang rata 2 orang. Setelah itu gue ngecek buff musuh lagi dan gak ada apa-apa. Terus di sini gue malah nunggu sesuatu yang gak pasti, yaitu nunggu musuhnya lewat, tapi nggak lewat-lewat coy. Ya udah, karena minion mid udah masuk, gue push dikit-dikit, dapat plating dikit, lumayan lah ya. Di sini gue kira Grangernya mau lewat, gue udah kill 2 ke depan, tapi ternyata Grangernya balik arah. Tapi karena gerakan tadi, gue jadi tahu kalau buff musuh itu belum diambil. Jadi gue cepet-cepet turtle di sini, karena feeling gue bilang Grangernya bakal ngambil buff dulu dan gak fokus ke turtle. Dan bener aja, gue berhasil dapetin turtlenya. Setelah itu gue rotasi ke area bawah. Di map gue lihat Helosnya lagi B1 sama Alpha. Di sini gue inisiatif buat bantuin, tapi sembunyi dulu di rumput. Nunggu Alphanya ini agak majuan dikit dulu. Tapi ini Cecilionnya ngapain coy tiba-tiba maju? Alphanya jadi mundur dong kalau rame. Ya udahlah, gue lanjut farming dulu. Menit 5 ini gue udah ngamanin 6 kill. Terus itemnya udah jadi sepatu, Genius Wand sama OTW Feeder of Heaven atau bulu. Tiba-tiba aja muncul chemistry Helos dan Julian. Helosnya tiba-tiba nge-ulti dan gue langsung masuk. Terus berhasil nge-pick off Alphanya yang sendirian. Setelah itu gue lanjut farming lagi. Dan rotasi gue kali ini bener-bener mau bantuin area Godland. Soalnya Godlandnya sendiri ini adik gue coy. Dan dia ini gak pernah pakai Godland di ranked. Dia itu biasanya main Roam atau main XP. Jadi bisa dibilang ini Godlander terpaksa. Jadi gue wajar-wajar aja kalau dia kena geng mulu di sini. Apalagi Carmillanya kan rotasi terus. Sebagai permintaan maaf karena dari tadi nggak rotasi ke Godland, gue bakal nge-pick off Godland musuh sendirian. Karena tadi habis buy one, kemungkinan MM musuh ini habis recall. Jadi gue coba sembunyi di rumput sebelah sini. Dan bener aja dia datang ke arah gue. Cuma di sini kayaknya tadi udah tahu duluan dia kalau gue ada di rumput. Tahu dari minion mungkin.
Di mid lane ada war juga. Carmillanya ngekill Tigreal, tapi Carmillanya juga masuk ke turret, jadi kena kill juga dia. Terus ada buff muncul tiba-tiba di samping gua. Definisi rezeki udah ada yang ngatur ini. Dan setelah gue ngambil buff, gue diam dulu di sini. Gue nunggu musuh yang kemungkinan siapa gitu, ada yang lewat atau enggak. Dan di map gue lihat Vale mau nge-pick off clean, cuma gagal dan malah ke pick off sama gua yang lagi sembunyi di rumput. Terus Claude musuh ini kayaknya mau ngelanjutin usaha Vale tadi, dan gue tungguin bayangannya nih, dan dia nggak balik. Tapi ya udahlah, yang penting cleannya selamat setelah diulti 2 kali sama musuh. Dan karena mereka terlalu fokus sama clean, jungler mereka pun malah ke pick off di bawah. Turtle ketiga udah muncul, tapi sebelum turtle gue clear lane dulu dan coba buat nge-push mid lane. Dan berhasil, lumayan lah, dapet 1 turret. Setelah itu baru gue ke turtle. Cuma sampai di turtlenya udah berubah jadi Madara. Daripada rotasi gue sia-sia, langsung lord aja lah sekalian. Dan lordnya berhasil diamanin tim gue. Sambil nunggu lordnya muncul, gue bersihin area jungle dulu. Di map gue lihat cleannya lagi B1 sama Claude. Langsung aja gue ke arah clean, gue backup cleannya. Dan di sini gue malah berhasil nge-pick off Claude-nya musuh. Di posisi yang lordnya udah mulai jalan dan musuhnya malah kehilangan marksman-nya. Ini jadi salah satu keuntungan bagi tim gue. Dan di sini tim gue langsung nge-push 3 lane. Karena lane atas udah ada clean, lane tengah nggak usah lah di clear. Terus gue jalan ke area bawah buat nge-backup lordnya. Gak disangka-sangka di lane atas, Helos sama Carmillanya berhasil nge-pick off Granger, bagus banget sih itu. Turret musuh pun hancur satu persatu. Dan di sini gue malah di ulti habis-habisan sama tim musuh, di ulti 3 orang tim musuh coy. Tapi gue masih selamat, aneh banget. Karena di lane bawah mereka masih sibuk ngurusin lordnya, di sini gue coba ngambil mid lane-nya. Dan tentu aja berhasil, karena Julian buat nge-push turret itu lumayan cepet. Setelah itu gue farming dulu, ngisi nyawa dulu. Tapi tiba-tiba Carmilla tim gue malah ke pick off sama tim musuh. Dan di depan masih ada Helos sama Clean. Untung aja mereka nggak ke pick off juga, karena Helosnya keras, Helosnya nge-TB. Setelah nyawa gue penuh lagi, gue langsung OTW ke arah Clean dan Helos yang lagi war. Terus gue ketemu Alpha yang mau balik, dan di sini gue langsung bisa nge-instant kill Alphanya. Dan ini menandakan kalau Julian gue udah sakit banget. Abis itu gue balik dulu, nggak maksain, farming lagi, setup lagi, jangan buru-buru pengen end, nunggu Lord lagi aja. Terus karena gue ngerasa udah jadi, udah sakit, gue berbagi buff sama God Laner biar dia jadi juga. Belajar dari pengalaman gue yang udah-udah. Kalau cuma satu player yang jadi, itu kalau dia ke pick off nanti kena epic comebacknya lebih gampang. Maka dari itu kalau gue ngerasa udah jadi, udah sakit, biasanya gue bakal berbagi buff ke MM atau Mage. Tim gue siap-siap buat setup Lord, tapi waktu mau setup, Grangernya malah offset di sini dan kena stun Carmilla. Langsung aja gue retry dan tim gue berhasil nge-pick off Grangernya. Cuma di sini gue malah kena all in sama musuh, di ulti Alpha, di ulti Tigreal, di ulti Vale, di ulti Claude. Dan gue udah gak bisa apa-apa lagi. Tapi beruntungnya tim fake-nya dimenangin sama tim gue. Info terkini, sekarang menit 12, gue udah ngamanin 11 kill, ke pick off 1 kali dan assist 4. Dan sekarang waktunya tim fight terakhir. Gosta de fazer orgia, essa novinha que tá na volanda. Gosta de fazer orgia, sentando em cima da piroca, 24 horas por dia. Você levanta por cima da bunda. Dan ternyata tim fake-nya nggak seserem yang gue kira. Setup tim gue ternyata bagus banget coy.
Di sini gue clear land secepat mungkin, cepat-cepat end game, tapi minionnya malah habis duluan. Terus ini Tigreal juga ngapain buang-buang tenaga, buang-buang ulti. Udahlah, pasrah aja, udah end ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai sini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau suka jangan lupa tekan tombol like-nya, tekan juga subscribe-nya, dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Segitu dulu ya bre. See you next video.